Halo semua kita yang mendengarkan. Kali ini kita akan mengupas mengapa seseorang itu nakal, tomboy, atau kemayu. Khususnya masih mereka yang masih berumur anak-anak. Cerita ini akan dimulai dengan waktu kami ada di satu tempat di daerah Cimanggis, di satu ruangan, dan ruangan itu memang bisa dimasuki oleh orang umum. Kami bertiga dalam ruangan itu tiba-tiba didatangin oleh seorang anak kecil berumur 4-5 tahun. Dengan gaya mengecak pinggang, tiba-tiba anak ini mengeluarkan satu statement yang sangat memalukan dan mengeluarkan kata-kata binatang kepada kami bertiga. Tentunya kami shock dan merasa ada apa dengan ini anak. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak memukul atau memarahi si anak, karena kami mengerti betul kenapa anak ini berbuat demikian. Itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah suatu saat ketika saya melakukan satu perjalanan ke daerah Pangkal Pinang di daerah Bangka. Selesai acara yang kami ikuti, tiba-tiba teman saya memanggil seorang bapak. Dan teman saya berkata kepada bapak tersebut, "Pak, nanti setelah ini bapak menghadap saya." Saya mulai curiga, ada apa kok teman saya memanggil bapak ini? Ternyata begitu saya memperhatikan, ternyata bapak ini mempunyai seorang anak perempuan, tapi sudah berpenampilan sebagai seorang anak laki-laki alias sudah tomboy. Dari peristiwa ini mungkin kita berpikir, itu mungkin bawaan alami, itu mungkin bawaan lingkungan. Tetapi tahu nggak saudara, ternyata beberapa sifat yang ada pada anak-anak, bahkan mulai dari mereka kecil dan bisa terbawa-bawa sampai dengan mereka dewasa, ada faktor yang membuat mereka demikian. Tanpa disadari bahwa anak-anak ini terlahir bukan karena mereka bandel, bukan karena mereka tomboy, bukan mereka menjadi orang yang kemayu, atau bahkan lain sebagainya yang kita sebutkan merupakan kenakalan anak-anak. Dari apa yang saya alami selama ini, menghandle anak-anak yang model-model nakal, atau mungkin juga mereka tomboy, atau juga mereka yang kelihatan kemayu. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang itu begitu lahir, mereka masih kecil, mereka berperilaku nakal. Faktor yang pertama adalah faktor penolakan dari pasangan, baik suami istri atau salah satu dari pasangan istri atau suami terhadap anak itu waktu anak itu dalam kandungan, tidak menerima keberadaan calon bayi. Bahkan juga karena pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga, sehingga membuat anak ini mengalami stres di dalam masa kandungan. Tentunya ini terjadi karena transfer jiwa yang dialami oleh sang ibu. Dari apa yang kita lihat tentang kenakalan ini, maka hal yang paling dapat dilakukan untuk memulihkan sang anak untuk tidak mengalami kenakalan adalah meminta maaf kepada sang anak tentang perilaku penolakan kita terhadap si anak waktu dalam kandungan. Kita bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan dan kita mengaku kesalahan kita. Bagaimana kita menolak dia pada waktu dia kandungan. Dengan perilaku tomboy atau kemayu, ini juga hal yang sama bisa terjadi pada anak-anak. Karena memang adanya perbedaan harapan antara harapan dan kenyataan. Yang diharapkan adalah anak laki-laki, yang lahir adalah anak perempuan. Penolakan terhadap jenis kelamin mereka akan membuat mereka juga berperilaku seperti yang diharapkan.
Jadi saudara, kalau kita menemui hal-hal demikian, apa yang perlu dilakukan? Sekali lagi, sama seperti anak yang nakal, kita juga harus mengubah sikap kita, melakukan satu tindakan, yaitu meminta maaf dan mengatakan bahwa saya menerima kamu sebagai anak laki-laki atau perempuan sesuai dengan jenis kelamin mereka setelah mereka lahir. Biarlah kiranya konten kali ini dapat membantu kita melihat anak-anak kita untuk bertumbuh lebih baik, menjadi diri mereka yang pria menjadi pria yang seutuhnya dan perempuan menjadi perempuan yang seutuhnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar pada kolom yang tersedia. Terima kasih.